Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'asiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadji. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yakhani minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in. Bilarahil aimatil mujtahidin wal ulama'il amilin masyhada wa salihin. Bilarahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddadina wa amamina wa amatina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina. Binatina annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa aifihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah minal jannah. Wa binatina annallaha yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 8. Tambihun ya? Belum, di atasnya masih. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syekhuna, telah berkata syekh kami, Syekhu Masail Islam, syekh dari syekh dalam agama Islam. Ini tentu satu pujian. Wal muslimina, dan syekh dari kaum muslimin. Qutbuz zamani, kutub ya, sepanjang masa. Syamsu dairatul irfan, matahari ilmu pengetahuan. Lisanul malakutil qudsi, menjadi lisan ya, kekuasaan yang bersifat qudsi. Fi alamil tamkini, nama beliau adalah Zainul Abidin. Itu namanya, itu juga bukan nama, satu laqab. Nama beliau adalah Abu Bakrin Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Bima ausani bihi, tentang wasiat yang diberikan kepadaku. Apa wasiat dari Zainul Abidin ini? Ij'al al-ikhlasa, jadikanlah ikhlas. Bima tufiduhu wa tastafiduhu, dalam ilmu yang kau berikan, kau ajarkan, dan ilmu yang kau dapati. Artinya apa? Dalam mengajar dan belajar namanya istifadah dan ifadah. Kalau ifadah itu memberikan faedah, berarti mengajar. Nastafid itu berarti belajar menuntut ilmu. Jadikan ikhlas sebagai apa? Sebagai apa namanya? Dasar ya, sebagai pondasi. Syi'araka, menjadi syiar kamu ya, suatu yang menjadi syiar ya, keikhlasan baik ketika belajar maupun belajar, karena ikhlasan itu penting. Dari ikhlas itu akan diperoleh keberkahan ya, keberkahan itu artinya yaitu kasratul khair, itu artinya berkah. Nggak perlu banyak, yang penting berkah ya, yang penting berkah. Banyak nggak manfaat untuk apa? Dikit tapi berkah ya. Nah, ini yang disebut apa? Keberkahan. Dikit bermanfaat tapi berkah. Kemudian wal adaba ma'allahi, ini maktubnya ke al-ikhlasa, dan jadikanlah sopan santun terhadap Allah. Fima tu'allimuhu wa tata'allamuhu, dalam engkau mengajar dan belajar. Dan belajar bersama tadi
Afada dengan istafada. Kalau di sini allama dengan ya tu'allimuhu dengan tata'allamu. Kalau tu'allimu itu dari allama berarti mengajar. Nah, tata'allamu itu belajar. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kita ini disuruh salah satu dari tiga bentuk manusia. Pertama kata Rasul, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Tentu melalui proses belajar, karena ilmu tanpa belajar itu sulit diperoleh. Al ilmu bita'allum. Tidak dikenal ilmu laduni sebenarnya. Ya, laduni itu kan ya dari sisinya. Ya, laduni itu juga harus belajar. Cuma bedanya ya kalau laduni itu dapatnya lebih cepat gitu. Tapi tetap harus belajar. Ya. Kemudian au muta'alliman, belum jadi orang alim, menjadi apa? Penuntut ilmu, muta'allim, orang yang belajar. Disebut muta'allim itu yang bawa kitab, bawa pena dan sebagainya, ya perangkat untuk belajar. Nah kalau enggak, au mustami'an, atau menjadi mustami'. Memang ke masjid alim dia nggak bawa apa-apa, tapi dia fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Itu salah satu lah, apalagi tiga-tiganya cakep ya, alim juga, kemudian ya muta'aliman juga ya, karena kata Imam Syafi'i, orang akan disebut alim selama dia mau belajar. Kalau dia mau berhenti belajar bukan orang alim, kata Imam Syafi'i ya. Jadi tiga-tiganya bisa diperoleh ya, au muta'aliman, au mustami'an ya, dia satu majelis ya, dia tidak mengajar tapi dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang mengajar. Kemudian disaraka, jadikanlah ya itu apa namanya adab ya terhadap Allah, sopan santun terhadap Allah ya, sebagai apa? Disar itu apa? Selimutmu, pakaian. Ada surat namanya Al-Mudaththir ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ya wa thiyabaka fatahhir warjuza fahjur wala tamnun tastakthir ya ayyuhal mudaththir. Jadi sar itu ya itu dari kalimat dathara. Mudaththir itu orang yang berselimut. Ini ayat turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama ya. Beliau kan terpengaruh, bukan malaikat Jibril yang terpengaruh, tapi beliau, karena beliau di situ pasif, malaikat Jibril yang aktif ya, yaitu apa? Mengambil alas yang dipakai oleh baginda Rasul ketika berkhulwah di gua Hira ya, lalu sambil bertanya malaikat Jibril ya, Iqra, sambil menyuruh Iqra, Rasulullah ditutupin dari kepala terus ke badannya ya. Rasulullah menjawab, ma'ana biqari'in, aku nggak bisa baca. Dicabut lagi, turun lagi, Iqra bismillah, Iqra lagi sampai 3 kali, baru malaikat Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama ya. Nah Rasulullah pulang kan kedinginan ya, kedinginan, beliau minta diselimutin. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangun maka berikanlah peringatan kepada manusia, terutama orang-orang kafir ya. Makanya Rasulullah SAW memang disebut basyira wa nadhira. Basyir apa? Pemberi kabar gembira ya kepada orang yang mau beriman dengan surganya Allah. Nadhira, pemberi peringatan. Tapi prakteknya justru nadhiran dulu baru basyiran. Kita tahu Rasulullah SAW begitu menerima risalah yang menjadi Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama kali Allah suruh? Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada saudara besar dekatmu. Itu kumpulin dari Bani Muthalib, Bani Hashim ya, dikumpulin di Bukit Sofa, termasuk Abu Lahab ya. Rasulullah mengajak mereka untuk beriman. Ini sangat ya masuk di akal sekali. Kenapa harus keluarga besar dulu yang dekat ya? Karena memang benerin manusia itu sebelum orang lain, keluarga dulu. Ini Rasulullah disuruh keluarga dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, itu kumpulin. Di situ Abu Lahab marah dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Ya kalau bahasa kita taban itu menunjukkan kesal banget, itu cacian, brengsek lah, segala macam lah artinya. Ya, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, untuk kamu ajak untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala.
hanya menyembah kepada Allah. Marah di situ Abu Lahab. Ya, didapati Rasulullah tetap marah. Ya, itu Abu Lahab, ya orangnya kayak gitu. Ya, akhirnya dibalas oleh Allah, tabbat yada abi lahab, dibalas juga dengan kata tabbat oleh Allah. Ya, cilaka. Ya, itu. Nah, jadi pertama apa? Naziran dulu. Ya, baru basyirah. Ya, prakteknya, tapi disebutnya Nabi itu basyirah wa nadhirah. Ya, supaya orang lebih mau dulu, ya. Itu diberikan kabar gembira mereka yang beriman dengan surganya Allah, diberikan peringatan pada mereka yang tidak mau beriman dengan azab Allah di neraka. Kemudian itulah disar selimutmu, ya, apa tadi yang disuruh itu adab ma Allah. Wala tabkhal ala talibin bi ta'limi ma 'allamahu Allah iyyaka. Dan kamu jangan pelit, ya, kepada penuntut ilmu, orang yang mau belajar, untuk mengajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Kalau kita udah bisa nih, orang minta ajarin, jangan bilang enggak. Ya, harus mau. Ya, jangan pelit terhadap ilmu. Ya, itu. Kemudian mutahariyan fihi taharaman yu'allimu. Itu dengan memperhatikan ketika mengajar, ya, seperti perhatian orang yang mengajar, annallaha yarahu, bahwasanya Allah melihat dia. Disinilah dituntut ikhlas. Itu kan dalam hadis disebut ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasul, wa mal ihsan? Apa ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Ya, fa ilam takun tarahu fa innahu yarahu. Ya, ini setiap ibadah harus seperti itu. Ya, itu apa? Ya, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ini untuk apa? Untuk supaya kita ikhlas. Allah melihat kita. Ya, Allah melihat kita. Ya, kemudian pasti kamu nggak lihat, tapi Allah pasti melihat kamu. Jadi Rasulullah menyebutkan apa? Seakan-akan, ka'annaka tarahu. Seakan-akan kau melihat dia, yaitu Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, itu pasti fa innahu yaraka, maka Allah melihat kamu. Ya, melihat kamu. Ini kan apa? Supaya kita ikhlas. Itu namanya ihsan. Nah, dalam mengajar atau dalam kegiatan ibadah, baik yang sifatnya mahdoh, ya, atau yang sifatnya ghair mahdoh, seperti ibadah sosial. Nah, ini harus kita meyakini Allah melihat kita, itu paling penting. Ya, supaya apa? Kita ikhlas. Ya, kita ikhlas. Ya, makanya pendidikan puasa di Ramadan itu luar biasa itu. Ya, itu apa? Untuk apa namanya? Supaya kita senantiasa meyakini bahwa Allah melihat kita. Karena dalam satu bulan itu ketika kita puasa, di saat kita sendiri kita nggak berani buka, karena kita yakin Allah melihat kita, ya kan? Tapi sayang setelah Ramadan, ya kambuh lagi, ya itu seakan-akan Allah tidak melihat dia, sehingga dia berani berbuat maksiat. Padahal ketika puasa luar biasa, ya bahkan kita korupsi aja, orang nggak tahu kita kubur-kubur, kan bisa kita minum, kita nggak berani, ya kan? Karena kita yakin Allah tahu, ya itu. Seharusnya 11 bulan ke depan, ya keyakinan itu harus tetap ada. Ya, yaitu Allah melihat kita, ya itu. Kemudian razaqanallahu al-ikhlasa. Amin. Ini doa pengarang. Razaqanallahu al-ikhlasa. Ini bentuknya khobari, tapi punya arti apa? Semoga. Banyak dalam ungkapan bahasa Arab. Ya, kan ungkapan itu ada dua, ada khobari, ada insya'i. Khobari itu bentuknya kabar, tidak menuntut orang yang diajak bicara ya bekerja atau meninggalkan, ya itu namanya khobari. Ya, seperti saya mengatakan akhuka qadimun, itu khobari. Ya, tapi khobari bisa dimakna insya'i, yaitu permintaan atau perintah dan larangan, itu namanya insya'i. Dan di sini bentuknya khobari. Tapi dia punya arti apa? Semoga. Sama dengan kita membaca sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu punya arti semoga. Jangan kita artikan Allah berselawat, enggak. Itu permintaan di situ. Memang bentuk ungkapannya enggak ada permintaan. Ya, bukan insya'i, enggak ada permintaan di situ. Ya,
Tapi karena bentuknya khobari tapi makna syai, harus kita artikan apa? Semoga Allah menyampaikan salawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya khobari lafzan insyai maknan. Ya, insyai maknan itu banyak dalam ungkapan. Seperti di sini, razaqallahu al-ikhlasa. Harus kita artikan apa? Semoga. Jangan Allah telah memberikan, menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Enggak. Di sini pengarang mendoakan semoga kita, mudah-mudahan kita. Ya, istilah insyai ada apa? Ada permohonan dari mutakalim, dari yang mengucapkan. Jadi semoga Allah menganugerahkan kita keikhlasan. Fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Ini paling penting ikhlas. Nah, setelah dapat wa nasyrihi, dan menyebarkan, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Wa fi jami' taati, bahkan di semua bentuk taat kita kepada Allah harus didasari dengan keikhlasan. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengharapkan sesuatu yang milik Allah, ini masih dalam kategori ikhlas. Macam kita sholat ini pengen bebas dari api neraka, pengen masuk, ikhlas kan? Itu masih dalam kategori ikhlas. Karena yang punya neraka, punya surga adalah Allah. Ya, itu dalam kategori ikhlas. Kita ini ibadah seperti itu, belum kayak Halimatus Sa'diyah atau siapa? Rabi al-Adawiyah. Ya, beliau ibadah semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu masih kita harapin salat, ya kan? Ya, pengen rezeki lancar, ya wajar aja minta rezeki sama Allah. Ya, salat, pengen apa? Pengen apa? Masuk surga. Nah, itu masih karena Allah. Ya, masih karena Allah. Kecuali salat pengen dipuji, pengen disanjung oleh mertua, itu udah gak ikhlas tuh. Ya, karena mintanya kepada orang. Tapi kalau mintanya milik Allah, itu nggak apa-apa. Ya, kita sholat pengen dapat pahala, ya macam kita seperti itu. Belum dalam tingkatan sholat semata-mata cinta kepada Allah. Kemudian wafil ghayah, di dalam kitab Al-Ghayah lil Hisni, karya daripada Hisni, qala Sayyidul Jalil, berkata As-Sayyid Al-Jalil, ya Tuan yang mulia, Dirar ibni Amr, Dirar bin Amr, ya, inna kauman. Jadi setiap qala yaqulu itu kalau ketemu dengan inna, apakah anna apa inna, udah pasti inna bacanya. Ini supaya nggak ragu lagi, qala inna pasti. Ya, atau yaqulu inna. Maqul qaul dari kata qala, kan hamzah dari inna itu kan bisa anna. Kapan kita baca inna, kapan kita baca anna, itu ada aturannya, nggak sembarangan. Ya, ini enaknya anna nih, bukan enaknya, maka aturannya kayak gitu. Ya, dan setelah qala atau yaqulu atau dari diambil dari qaul, itu harus inna. Ya, harus inna. Makanya di sini ya qala inna. Ya. Maksudnya dari inna qauman tarakul ilma. Sungguhnya ada satu kelompok manusia meninggalkan ilmu. Ya, nggak mau belajar maksudnya. Wa mujalasi ahli ilmi, dan ngaji kepada orang yang berilmu. Jalasa itu duduk untuk mengaji, namanya mujalasah, ya, duduk. Wa takhudhu mahariba, lalu udah nggak mau belajar, tapi dari segi ibadahnya dia menjadikan mihrab, itu tempat sholat, ya masjid lah, ya dia menjadikan masjid, ya wasallu, dan dia sholat, wasomu, dan dia berpuasa, hatta ya bisa jildu ahadihim ala azmi, ya ala azmihi, sehingga menyatu itu salah seorang dari mereka kulitnya dengan tulangnya. Kenapa? Nggak pulang-pulang di masjid terus, nuntut ilmu kagak mau, ya nuntut ilmu kagak mau, duduk dengan ulama kagak mau, ya maunya ibadah aja, ya ibadah aja, puasa aja, ya puasa aja, sehingga badannya kurus, sehingga ya kulitnya itu menyatu dengan tulangnya, nggak ada dagingnya udah, ya nggak ada dagingnya, ya kemudian khalaku fahalaku, karena dia dasarnya ibadah tidak punya ilmu, nggak mau belajar tadi, maka dia ibadahnya bertentangan, melanggar aturan yang sebenarnya, fahalaku, lalu dia binasa, ya binasa gitu. Nah jadi kita ya di dalam belajar ilmu dituntut untuk mengamalkan, ya kalau tidak mengamalkan
itu nanti ya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Ini kata Ibnu Ruslan dalam baitnya ya, yaitu mengatakan seperti itu, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ya, tapi orang yang berilmu sudah berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia ini ibadah tanpa ilmu. Ya, sehingga ngawur ibadahnya. Ya, tadi kan taraku al-ilma, nggak mau belajar, nggak mau mujalasah dengan ulama. Ya, semaunya di ibadah. Nah, itu akibatnya apa? Bertentangan dengan ajaran yang sebenarnya. Dan akibatnya apa? Pahalaku. Kemudian waladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ma'amila amilun ala jahlin, orang yang beramal, seseorang ya tidak beramal, orang yang beramal ala jahlin, atas kebodohan, dan didasari dengan kebodohan, ila kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu, maka apa yang dia amalkan itu lebih banyak rusaknya. Yufsidu aktsara, itu lebih banyak rusaknya ketimbang baiknya. Orang beramal tanpa ilmu. Ya, makanya dalam Matan Zubat dikatakan oleh Ibnu Ruslan, ya, yaitu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini satu-satunya pengarang, ya mungkin beliau nggak pertama sih memang, tapi justru yang top dalam mazhab Syafi'i di beliau. Karena beliau mengarang fikih dengan bentuk puisi, dengan bentuk syair. Itu agak susah. Ya, karena harus memilih kalimat yang pas. Ya, dengan nazam, dengan irama syair itu sendiri. Ya, dan juga dengan akhir kalimatnya. Ya, ini terkenal Ibnu Ruslan. Nah, beliau itu mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tidak didasari ilmu, maka amalnya tertolak. Ya, tertolak. Ya bagaimana mau sah? Dia nggak tahu tata cara wudhu. Wudhunya keren, rajin. Ya habis wudhu dia sholat. Ya dia kagak tahu tata cara wudhu, kan susah juga. Ya kan? Ya lalu dia sholatnya rajin tapi nggak tahu apa yang membatalkan sholat. Bisa jadi dia batal, dia sholat terus. Ya ini kan nggak didasari ilmu, maka mardudatun la tuqbalu. Lalu orang yang sudah alim, ya, wa alimun bi ghairi ilmin ya'malu, ya bukan, ya'malu bukan itu saya lupa bait berikutnya. Yang ini gini, orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, akan disiksa sebelum penyembah berhala. Ya, itu jadi ya dalam kita menuntut ilmu diwajibkan ikhlas. Ketika mengajar juga diwajibkan ikhlas. Ada seorang pengarang, ya, kalau nggak salah Matan Jurumiyah, ya, itu dia ingin menguji apakah dia ikhlas apa enggak. Kan yang tahu hanya Allah. Ya, akhirnya dia menguji keikhlasannya. Kalau memang aku mengarang ini tidak didasari keikhlasan, maka kalau aku buang ke laut maka akan hancur. Tapi kalau didasari keikhlasan, saya yakin ini nggak hancur, dibuang. Ini kan terkenal nih, Imam Sun Haji dibuang. Ya ternyata itu nggak hancur, dia girang banget. Ya itu, dia menguji keikhlasannya. Kemudian wasofahum bil halak, maka dijelaskan mereka itu dengan kehancuran. Orang yang ibadah ya tanpa ilmu berdasarkan kebodohan, itu yang rusak yang lebih banyak daripada yang baiknya. Tambihun, peringatan, ya, inna awala wajiban alal aba, sungguhnya yang wajib pertama ya atas orang tua, atas para bapak, lil auladi, untuk anaknya. Apa yang pertama kali yang wajib, yang harus dilakukan oleh seorang ayah, seorang tua, ta'limuhum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah. Ngajarin kepada anaknya, kasih tahu kepada anaknya bahwa Nabi itu diutus di Mekah. Dan sampai anak kita ngomong,
Nabi diutus di Citayam, repot kan? Ya, itu pertama kali. Ya, pertama kali. Kemudian nanti baru sholat umur 7 tahun. Ya, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum ya 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Itu ya, ini kan pengarangnya sama dengan pengarang Fathul Mu'in. Fathul Mu'in sama bentuknya kayak gitu. Ya, ini kan pengarangnya sama. Itu Syekh Jainuddin Al-Malibari. Ya, itu sama. Makanya saya kaget juga ini sama. Pengarangnya sama betul juga bentuknya begini. Ya, setelah diperintahkan diajarkan anak kita, kasih tahu kepada anak kita bahwa Nabi Muhammad itu diutus di Mekah. Ya, makanya Maulid kalau banyak dihadiri oleh anak kecil, girang kita. Biar dia tahu. Ya, kenapa kita ini cinta mengadakan Maulid? Karena memang dari kecil kita diajak, ya kan? Bahkan dulu di An-Nur sampai antri berkat. Ya kan dulu masih berkat dulu, ya sampai antri. Ya, justru kalau di daerah itu berkat itu anak kecil dulu yang dibagi, kayak di Pasir Putih, anak kecil dulu yang dibagi duluan. Ya, itu artinya apa? Untuk menanamkan dalam hatinya ya Nabi Muhammad SAW, biar timbul kecintaan. Ya, kan ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalin dulu, insya Allah nanti sayang, cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi yang pertama kali orang tua wajib ngasih tahu bahwasanya Nabi Muhammad diutus di Mekah. Ya, wa mata wa dufina fil Madinati. Beliau meninggal dan dikuburkan di Madinah, kasih tahu. Ya, kasih tahu. Dan bisa dibuktikan bahwa Nabi Muhammad itu dikuburin di Madinah. Bisa dibuktikan, beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, itu nggak jelas. Itu baru katanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, ulama sepakat bahwa beliau dikuburkan di situ. Bahkan sabda beliau, antara ya rumahku dan mimbar itu adalah raudhah min riyadil jannah. Ya, itu ya ada bukti. Nabi Adam di mana kagak tahu. Nabi Hud di mana kagak tahu. Ya, adapun dikatakan di Yaman itu wallahu a'lam. Masih belum bisa dibuktikan. Tapi kalau Nabi Muhammad jelas dikunjungi tiap hari. Ya, setiap hari. Ya, tapi tetap ketika kita ke Madinah, ya, ke Madinah ini kan ada sebagian saudara kita, karena memang ada hadisnya, ya, ada hadisnya memang. Kalau ya kita nggak boleh niat untuk berkunjung kecuali ke 3 tempat. Ya, la tusaddu rihal illa ila salasati masajidah. Ya, jangan kau siapkan ya bekal untuk pergi kecuali ke tiga tempat. Masjid Al-Haram, ya 3 masjid, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, termasuk Masjid Kuba, masih enggak? Ya, karena kan pahalanya berbeda. Ya, akhirnya ada sebagian saudara kita mengatakan kalau ke Madinah jangan niat ziarah, niat ke masjid. Karena hadisnya begitu, ya kan? Ya, ini juga nggak tepat juga. Memang ada hadisnya. Ya, jangan kau menyiapkan atau betul-betul pergi kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, itu memang ya hadisnya sahih. Ya, tapi juga ada hadis ya yang menganjurkan ya kalau kita haji hendaknya berziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu dalam sabda Rasul, man hajja walam yazurni faqad jafani. Orang yang pergi haji tapi tidak ziarah ke kuburanku maka dia tidak menghargai aku. Faqad jafani, jafa itu apa? Renggang. Ya, itu. Ya, berarti apa? Niatnya dua-duanya gitu. Ya, jangan mengatakan niat ke kuburan itu haram enggak, ziarah ke kuburan Nabi haram enggak. Itu ada hadisnya. Ziarah untuk ke Masjid Nabawi juga ada hadis. Jadi gimana? Kita niat dua-duanya. Di samping ziarah ke mana? Ke Masjid Nabawi juga kita niatkan untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pertama kali yang harus kita ajarkan sebagai orang tua kepada anak kita ya, bahwa Nabi Muhammad itu diutus di Mekah, meninggal dan dikuburkan di Madinah. Kemudian i'lam ketahuilah anna awala ma yalzamu ya al-mukallafa, sungguhnya ya pertama kali yang wajib atas mukallaf. Siapa mukallaf? Akil baligh, itu disebut mukallaf, pengemban hukum. Ya, syarat mukallaf itu 2, akil baligh, berakal dan sudah balik. Maka anak kecil belum balik tidak disebut mukallaf. Dia belum lagi wajib sholat, belum wajib puasa,
Ya, tapi kalau sudah berumur 7 tahun, meskipun sholat belum wajib, kata Rasul untuk dibiasakan, perintahkan anakmu melaksanakan sholat umur 7 tahun. Dia nggak sholat juga nggak apa-apa. Ya, nggak sholat juga nggak apa-apa. Tapi orang tua yang memerintahkan sholat pada anaknya meskipun belum balik, ya 7 tahun, ya itu mendapatkan pahala. Ya, saya ambil tidak dari hadis tentang sholat, tapi tentang haji. Ada seorang ibu, ya ketika haji membawa anaknya yang masih kecil. Begitu ketemu dengan Rasulullah, diangkat anaknya tinggi-tinggi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, alihada hajjun?" Ya Rasulullah, apakah anak ini sah pahala hajinya? Rasulullah mengatakan, "Na'am, lahu hajjun walaki ajrun." Iya, anak itu dapat haji dan kamu dapat pahala. Meskipun belum balik. Kan belum wajib dia haji. Ya, cuma kalau ketika belum balik diajak haji oleh orang tuanya, nanti kalau sudah balik dia wajib pergi haji. Jadi belum gugur kewajibannya. Ya, tapi pahala udah. Ya, belum gugur. Sewaktu-waktu dia mampu, dia wajib haji. Ya, beda dengan haji yang yang sudah balik. Ya, yang sudah balik itu jatuh kewajiban haji. Bawahnya katakanlah diajak orang umpamanya. Nah, itu gugur. Ya, tapi kalau belum balik dia haji, maka ketika balik dia mampu, dia wajib haji. Ya, wajib haji itu. Nah, jadi apa yang wajib pertama kali terhadap orang yang mukallaf, ya, itu syaratnya aqil baligh. Apa yang wajib? Ta'allumu syahadataini. Jadi kalau kata yalzam, ya, maka setelahnya adalah maf'ul bih muqaddam, lalu baru ya fa'il muakhar. Makanya saya bacanya jadi al-mukallafa, ya. Ta'allumu syahadataini. Wajib ya orang yang sudah mukallaf mempelajari 2 kalimat syahadat. Wa maknahuma, dan makna dari 2 kalimat syahadat. Wa jazama i'tiqadahu, dan dia meyakini, ya menetapkan, menguatkan keyakinannya. Thumma ya ta'allama zahira ilmi tauhid, kemudian dia mempelajari zahir daripada ilmu tauhid, wa sifatillahi, dan sifat-sifat Allah, baik yang wajib ya maupun yang mustahil. Wa ilam yakun anid dalili, ya, sekalipun tidak didasari dalil, karena ya dia belum ngerti. Tsumma ma yahtaju ilaihi, kemudian wajib mempelajari apa yang dibutuhkan liqamati faraidid, untuk mendirikan ya apa-apa yang wajib dalam agama Islam, seperti kearkanan salati, seperti rukun-rukun salat, wa shaumi, dan puasa, wa syurutihima, dan syarat-syarat salat dan puasa, wa zakati, dan zakat, in malaka malan nisaban, tapi kalau zakat jika dia telah memiliki harta ukuran 1 nisab, yaitu batas minimal zakat, yaitu ya punya 1 nisab kurang lebih, yaitu sekitar 85 gram seharga itu, dan juga harus berputar 1 tahun kalau zakatnya uang, perhiasan, dan juga zakatnya perniagaan. Tapi kalau pertanian nggak perlu 1 tahun. Kita nanam padi umpamanya, ya, atau ya kalau mazhab Syafi'i itu yang wajib dizakatkan adalah kutul balad, ya, kutul balad. Tapi Imam Hanafi, ya, ini semua hasil tanaman yang halal, ya, itu wajib dizakatkan. Ya, orang punya kebun durian, begitu panen, saya kira mazhab Hanafi lebih tepat untuk mengetaskan kemiskinan. Ya kalau ya padahal durian sama padi mahalan mana, banyakan mana? Banyakan petani durian, ya kan punya berhektar-hektar. Ya, kalau mazhab Syafi'i nggak wajib apa zakat, karena bukan kutul balad, bukan makanan pokok, ya kan? Tapi Hanafi mengatakan tetap wajib zakat. Ya, itu. Nah, saya lebih cenderung mendapat Hanafi. Ya, gitu. Ada orang punya perkebunan, ya, yang menghasilkan, sekalipun bukan kutul balad, itu tetap wajib zakat. Nah, kalau itu bukan tahunan, bukan haul, tapi adalah panen. Begitu panen, ya dikeluarkan 5% kalau merawatnya dengan biaya, kalau tidak ya 10%. Itu aturannya. Nah, jadi nisab itu batas minimal.
walau kana hunaka sa'in, ya, sekalipun ya ada pegawai atau petugas zakat, namanya sa'in, ya, petugas zakat, ya, namanya sa'in, ya. Ada orang kita ini namanya apa itu, ada pasien putih namanya wak sa'in, ada itu, ya, berarti dulu pegawai zakat itu, ya, itu namanya sa'in, ya. Ini wak sa'in dipanggilnya wak sa'in itu. Nah, itu sekalipun sudah ada petugas zakat yang ngatur, tapi tetap dia wajib mengetahui nisab zakat, itu wajib, ya, sekalipun udah ada petugasnya. Ya, kalau di Indonesia kan susah, petugasnya kagak ada, imam zakat nggak resmi, ya, belum punya payung hukum, ya, di Indonesia zakat itu, ya, itu kan bahasanya kan swasta, itu bukan di pemerintah, bukan pemerintah, gitu. Nah, jadi ya nggak ada yang menjelaskan tentang zakat. Tetap, ya, kalau sudah ada, sekalipun sudah ada, tetap orang muslim kalau sudah punya harta satu nisab belajar tentang zakat. Ya, sama dengan haji, kalau mau pergi haji baru belajar haji. Tapi bukan berarti kita nggak pergi haji nggak dianjurkan, tetap dianjurkan. Cuma lebih pentingnya ketika akan haji dia pelajari itu manasik haji. Jadi kalau belum punya satu nisab, ya nggak begitu dianjurkan mempelajari zakat. Buat apaan? Paling hanya ilmu saja. Ya, dapat pahala menuntutnya, mencarinya, mengkajinya, ya, tapi kan belum dilaksanakan. Tapi kalau dia punya satu nisab, dia wajib mempelajari tentang zakat, nisabnya dan sebagainya. Jadi sekalipun di sana sekalipun ada petugas zakatnya yang menjelaskan, sa'in, namanya sa'in. Kemudian jadi tadi ya wal haji, dan juga mempelajari rukun-rukun haji, in kana mustati'an lahu, jika dia mampu, ya, jika dia mampu. Thumma 'alal ahkami, kemudian ya dia harus mengetahui, mempelajari hukum-hukum allati yakthuru wuquha, yang sering terjadi, in arada yubashir aqdan bai'an, jika dia ingin melakukan transaksi jual beli, kana aw ghairau, baik bentuknya jual beli atau selain jual beli, itu harus kita pelajari. Kalau arkani wa syurut, seperti rukun-rukun sahnya jual beli, syarat-syarat sahnya jual beli, wala siyama, terutama fi ribawiyati, terutama tentang masalah riba. Ya, riba itu kan nggak lepas dari itu transaksi, ya, transaksi, ya, riba. Liman khadha fiha, orang yang mendalami tentang itu, tentang perdagangan. Kawajibatil qasmi baina zaujati, seperti orang kalau punya istri lebih dari satu wajib mempelajari, ya, yaitu masalah gilir. Qasmi itu gilir, ya, itu kita sudah pelajari, ya, tapi jangan dipraktekin, ya. Wal qiyami bil mamaliki, dan melaksanakan yaitu kewajiban kita terhadap budak. Wajibu aidan, dan juga wajib ta'allumu dawa yamradil qalbi, mempelajari, ya, penawar penyakit hati. Ya, kita ini kan terkadang lebih mementingkan penyakit badan, ya, pusing dikit ke dokter. Tapi di saat kita punya penyakit hati, dengki, iri, terang aja kita kan, harusnya ke dokter juga, harusnya, ya. Dokternya siapa? Ya kagak ada dokternya. Ya, dokternya adalah orang yang ahli bidang itu, bidang tentang penyakit hati. Ya, makanya Imam Ghazali itu dikenal dengan kitab Ihya, itu tentang penyakit hati. Beliau luar biasa, ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu paling ahli beliau. Ya, jadi kita harus mempelajari penawar obat penyakit hati. Kal hasadi, hasad. Ya, hasad itu penyakit, harus kita obatin, gitu ya. Kita pelajari, ya, gimana caranya. Wariyai, riya, ini kan penyakit hati, ya, riya. Wal ujbi, dan ujub, bangga terhadap diri sendiri, ya, paling hebat. Wal kibri, dan penyakit hati yang berbentuk kibir, ya, sombong, ya, sombong. Jadi kibir dalam definisi Rasulullah SAW, ya, itu batul haq wa ghibnun nas, tidak mau menerima kebenaran dan mengecilkan orang lain.
menghina orang lain, itu sombong itu. Tidak mau menerima kebenaran. Ya, itu sombong, kibir. Wa i'tiqadi ma warada bil kitab was sunnah, dan meyakini apa yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, yang ada dalam Al-Qur'an, was sunnati, dan apa yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk ke masalah fikih. Ya, ini cara pengarang. Beliau ya di awal itu akidah dulu, ya, kemudian baru masuk kepada fikihnya, yaitu tentang ya salat, sahnya salat. Tentu yang pertama adalah babul wudu'i, ya, bab wudu. Ya, wudu ada sebagian ulama mengatakan adalah khususiyah, satu keistimewaan buat umat Nabi kita Muhammad SAW. Karena kata Rasul, nanti umat Nabi Muhammad itu ya bangkit dari kubur ghurran muhajjalin. Ya, ghurran muhajjalin, bersinar. Ghurran itu diambil dari ya ada kuda warnanya hitam semua. Cuma ada warna putih di kepala, ya, dan putih di 4 kakinya. Namanya ghurran. Ya, ghurran muhajjalin. Ya, ghurran itu kepala, yang putih di kaki itu adalah disebut muhajjalin. Ya, artinya apa? Bersinar. Bersinar, ya, ghurran muhajjalin. Kenapa bersinar? Min atharil wudu, karena bekas wudu. Umat-umat selain Nabi Muhammad SAW yang beriman itu sebatas putih, tapi nggak bersinar. Ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Yawma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ya, di waktu ya muka bukan muka maksudnya orang, ya, orang secara utuh. Ya, karena muka bagian terpenting dari manusia, maka Allah sebutkan muka. Tidak maksud orang. Yaitu apa? Warna kulitnya putih, sebatas itu. Ada juga kelompok manusia yang hitam, hangus. Ya, baru dijabarkan oleh Allah, yang putih itu mereka yang beriman. Yang gusam itu mereka kafir. Jadi umat lain itu sebatas putih. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dikenal dengan apa? Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ini hadisnya. Adapun ada tambahan memang, tapi ini ulama ikhtilaf pada mengatakan penambahan dari rawi. Tambahannya apa? Man yuridu ayutila ghurratahu bil yaf'al. Siapa yang ingin melebarkan cahayanya, ya, maka silakan lakukan. Maka ketika kita membasuh wajah, terus ini ke leher, di leher kita ikut bersinar. Tapi itu katanya tambahan, bukan hadis. Hadisnya cuma sampai, yaitu apa? Sampai tadi ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ya, itu. Jadi nanti bersinar. Nah, inilah salah satu keistimewaan wudu, ya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan kaji bersama, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita dalam kita belajar betul-betul ikhlas karena Allah, dan di saat kita mengajar juga betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.